Ini kota apa di sini? Jakarta. Maka dia akan sampai ke Jakarta. Dia akan sampai ke Solo. Dia akan sampai ke Makassar, ke Surabaya. Dia akan sampai ke Medan. Dia akan masuk ke kota Padang. Dia akan masuk ke kota-kota besar di muka bumi. Di setiap negara ada berapa kota-kota besarnya, dia akan masuk. Sementara penduduk-penduduk yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, malah akan turun dari persembunyian mereka, keluar dari persembunyian mereka, menuju ke titik koordinat di mana Dajjal ada di kota mereka. Dan mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Dajjal itu membawa kesaktian, sihir, dan kekuatan magic yang tidak terkalahkan, yang menjadikan seluruh dukun dan ahli-ahli sihir satu bumi sujud menyembah Dajjal. Jadi ketika dia masuk ke sebuah kota, sihirnya langsung disebarnya, magicnya langsung disebarnya. Orang-orang yang ada bersembunyi, kalau dia tidak mengetahui trik-trik supaya terlindungi dari kekuatan sihir dan magicnya Dajjal, maka dia akan merasa tersedot keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal. Ada beberapa petunjuk Nabi agar kamu selamat dari Dajjal. Yang melakukan ini, dia pasti selamat. Yang melakukan ini, pasti dia akan selamat. Yang melakukan ini, maka Allah akan menjaganya. Ini yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti ya. Kalau seandainya sempat waktu kita teruskan nanti. Kalau nggak sempat, harus Bapak Ibu dengarkan kajian saya lengkap di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya. Di YouTube itu nih, nanti buka media kami. Silakan Bapak Ibu, Ad-Dukhon Dajjal. Nah, lamanya Dajjal ini lepas nggak lama. Dia hanya lepas selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun berakhir. Bagaimana cara berakhirnya? Tanda besar kiamat yang ketiga pun terjadi. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Isa dengan ruh dan jasadnya sekarang ini masih ada di langit dunia. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj masih ketemu dengan Nabi Isa di usia dia dulu diangkat. Masih muda Nabi Isa sampai sekarang. Isa nanti akan turun, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Matilah Dajjal. Para pengikut bala tentara Dajjal akhirnya lari tunggang langgang dari kalangan Yahudi. Mereka bersembunyi, kemana saja mereka sembunyi. Alam tempat mereka bersembunyi itu Allah izinkan berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyu warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sinilah. Ada Muslim di belakang saya, lagi sembunyi di belakang saya. Sini, tangkap, bunuh dia. Allah mengizinkan alam berbicara. Jadi, saat itu seluruh orang Yahudi di muka bumi, kata Rasulullah, habis sehabis-habisnya. Satu-satunya yang tidak akan berbicara ketika saat itu adalah pohon gharqad. Illal gharqad, kata Nabi, fa innaha syajarul yahud, kecuali pohon gharqad. Maka pohon gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, dari sejak 13 tahun yang lalu, Robi Yahudi di Israel sana telah mewajibkan para perdana menteri yang naik untuk menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Tanaman pertama yang ditanamkan ke dalam bumi Israel 2 juta batang pohon. Setiap naik perdana menteri yang baru ditambah lagi sekian ratus batang pohon, sekian ratus ribu batang pohon. Dan sekarang batang-batang pohon gharqad itu di Israel sudah setinggi 12-16 meter, Pak. Udah tinggi-tinggi, udah lebat. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan menghabisi orang-orang Yahudi, termasuk yang ada di pohon-pohon gharqad bersembunyi. Ya kan udah ketahuan dulu dari hadisnya kan. Oh, persembunyian terakhir mereka adalah di kebun-kebun pohon gharqad. Ya sudah, tinggal pergi ke sana. Memang lihat banyak yang bersembunyi di situ. Habis dah kutu-kutu Yahudi diselesaikan. Selesai tanda besar kiamat yang keempat. Apa dia tanda besar kiamat yang keempat? Lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj ini? Sama dengan Dajjal. Cuma kalau Dajjal satu orang laki-laki. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, Nabi mengatakan hidungnya pesek-pesek, warna kulitnya kuning keputih-putihan, matanya sipit-sipit, mukanya kayak tempayan yang kena apa? Kena ketok, ya. Iya, remek.
Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Rasul nanti akan keluar di akhir zaman setelah Nabi Isa alaihissalam turun, dan kerjaan Ya'juj cuma satu, membunuh, membunuh. Siapapun manusia selain ras mereka yang mereka temukan pasti mereka habisi. Cara selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj kata Rasulullah cuma satu, larilah dan bersembunyilah dari Ya'juj Ma'juj, cuma itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj juga tidak mau repot-repot sampai nyari ke lubang-lubang, nyari ke gua-gua, nggak mau Ya'juj Ma'juj. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj saat itu kata Rasulullah membungkus seluruh bumi. Dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. Satunya kalian. Bisa melawan mereka nggak? Sementara ketika itu sudah zaman tidak ada teknologi. Berarti pedang dengan pedang, kalau melawan percuma. Sedangkan Nabi Isa saja disuruh oleh Allah, "Hai Isa, larilah engkau, bawalah orang-orang beriman bersamamu ke atas gunung Sina." Maka di sana Nabi Isa dan Imam Mahdi kayak terkepung bersama orang-orang beriman kelaparan di atas gunung Sina. Kenapa? Dari gunung itu sejauh mata memandang seluruh gurun Sahara yang ada, Ya'juj Ma'juj semua, saking banyaknya, Pak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj habis langsung. Caranya Allah langsung yang mematikan mereka serentak dengan kuman-kuman, bakteri-bakteri dan ulat-ulat yang datang menggerogoti tubuh mereka serentak, kayak listrik satu Jakarta dimatikan langsung dari gardu induknya, langsung mati serentak. Bumi ini busuk dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dengan kekuasaan dan kekuatanmu." Maka kata Rasulullah, mendadak langit yang terang benderang menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Terang benderang siang hari, langsung gelap gulita seperti tengah malam. Tidak ada setitik pun cahaya matahari lagi yang masuk. Ada apa ternyata? Dari langit burung-burung yang sangat banyak sedang menukik menuju ke arah bumi. Rasul mengatakan burung-burung tersebut bentuk lehernya dan besar lehernya sama dengan leher onta-onta kalian hari ini. Kebayang nggak besarnya burung-burung itu? Sudahlah, itu banyak yang menjadikan langit langsung gelap gulita. Udahlah, nggak kebayang kalau begitu. Seimbang dengan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang akan dibawa. Maka burung ini menukik, setiap burung membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan sekarang muncul, Ustadz, sebanyak itu Ya'juj dan Ma'juj, di manakah Allah sembunyikan mereka sekarang? Dan burung-burung yang besar-besar dan sebanyak itu, di mana posisinya sekarang? Maka jawaban yang paling ringkas, jawaban yang tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi adalah entah. Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj akan muncul jumlahnya sebanyak itu, hadisnya sahih. Berkaitan dengan burung yang nanti akan datang menukik ke arah bumi menyebabkan langit menjadi gelap gulita, hadisnya sahih. Tapi di mana Ya'juj dan Ma'juj pastinya sekarang Allah sembunyikan. Di mana dan bagaimana burung-burung itu sekarang Allah sembunyikan, itu bukan urusan saya. Saya nggak tahu, titik. Jadi jangan tanya lagi.